Kemarin kan kita maju, kalau kita sempat ramai lagi bro, ramai lagi dan maksudnya banyak pendatang baru dan orang-orang baru di sini, karena banyak yang di channel gue di sini ngomongnya seperti ini, mereka percaya motivasinya tapi nggak percaya kriptonya lah, kan gue udah bikin duit semuanya dari sini. Gitu. Semua duit gue tuh bikin dari sini. Gitu. Nggak pernah tunjukin aja. Nggak pernah tunjukin, jadi gue semua bikin duit dari sini. Gitu. Jadi itu yang pengen gue tekanin sekali lagi bro, dimana trading kripto di Indonesia itu karena mungkin dulunya pernah ada afiliator yang berpromosi trading berkedok judi itu, ya kan? Itu jadi dampaknya ke semua orang. Padahal trading kripto, trading aset finansial di market global tuh kita sebutnya profesi ya, profesi yang terpuji. Kalau kalian misalnya lihat, teman-teman mungkin lihat Jane Street, coba cari kantornya Jane Street, itu trading kripto besar sekali bro, market maker di kripto. Itu profesi yang banyak sekali orang mau bekerja di situ. Bahkan intern paling pintar bro, itu dari lulusan dari Harvard, Stanford, MIT, itu berlomba-lomba untuk kerja di Jane Street. Kalian tahu nggak gajinya berapa? Setahun di Jane Street itu internnya gaji $300.000 bro. Ya bisa 5 miliar gajinya. Intern dong. Magang di satu gaji lu 5 miliar setahun. Kerjanya apa? Trading. Ini tempatnya algo. Jadi ya memang di Indonesia ya, trading dibilang judi, Bitcoin dibilang investasi bodong. Karena mungkin emang negaranya kurang pintar bro. Dan ini kan salah satu. Ini Jane Street, ada juga Jump Trading, ada juga Wintermute. Nah, karena menurut gua banyak orang-orang yang tadi ada yang bilang kan, apakah saya bisa nih kaya dari trading kripto? Jawabannya, nggak semua orang bisa. Like-nya semua, lu mau ngomong, apakah saya bisa bikin restoran? Lu bisa jualan restoran gitu kan? Tapi lu nggak untuk bikin seperti jadi McD, sulit. Lu untuk trading cuma di handphone lu bisa, tapi untuk bisa sampai bikin level kantor seperti Jane Street ya sulit. Lu butuh bertahun-tahun, lu butuh puluhan tahun. Karena menurut gue banyak miskonsepsi atas orang yang punya satu jurus. Dan ini juga kesalahan yang dulu gue lakukan bro. Dulu gue selalu merasa bahwa gue yang paling benar. Caranya cuma cara gue. Cuman kita belajar di market bahwa cara orang beda-beda bro. Cara Jane Street trading, cara Wintermute trading itu pasti beda. Kemarin bro, sebentar, gue sempat lihat influencer. Ada satu influencer yang ngomong trading kripto itu nggak bisa kaya. Itu tanggapan lu gimana? Ya, lagi podcast ini bilang, kalau trading kripto itu nggak ada yang kaya. Ada ya, yang bikin Jane Street ini trading kripto. Jump kripto tuh, bahkan jump trading ada yang bikin jump kripto di divisi khususnya. Wintermute itu kaya dari trading kripto. Wintermute, Pantera Capital, Ember Group, Dragonfly Capital itu semua trading kripto dan lebih kaya dari lu gitu. Gimana bro tanggapan lu? Ada influencer yang bilang trading kripto bisa kaya gitu. Ya mungkin kurang jauh ya mungkin mainnya bro. Banyak sekali yang kaya, banyak sekali. Kurang referensi karena ya gini, orang kripto itu kehidupannya banyak yang sekretif. Oh betul. Kayak for the information, nggak kayak aset kelas yang lain. Jadi kayak punya dikit aja kayak teriak-teriak. Orang di kripto itu saking ininya ya, sekretifnya. Jadi mereka nggak tunjukin semua. Akun lo aja lo nggak mau tunjukin kan waktu gue sempat ngomong. Ngapain? Dia ini dulu ya, salah satu koin M dan USDT yang paling tinggi ya. Benar. Dengan trading volume billion ya bro ya. Iya. Jadi kita ngomong billion trading volume tapi ya TikTok ya, bukan aset ya, trading volume. 3 bulannya udah kayak ratusan juta kan. Iya. Nah, jadi kita pertama kali kenalan bahkan bro, kita adu trading volume waktu itu. Iya. Ingat gak? Benar. Itu pertama kali interaksi kita. Iya. Ya kan? Dan ya maksudnya gini loh, kayak aset kelas lain, lo mau ngomongin apa? Kalau kripto, dibilang trading kripto nggak ada yang kaya. Sekarang gue tanya, aset kelas yang tradisional, yang paling kaya, yang pure dari aset kelasnya siapa sih? Di luar emitennya ya, gue nggak ngomongin emiten yang bikin bisnis, itu kan pebisnis, beda. Dia pebisnis IPO-in. Yang bermain, biasanya 3 tahun round tripping balik lagi guys. Gue tau cuma 5 orang. Iya. Gue nggak bisa sebut namanya di sini. Gue tau cuma 5 orang. Yang cross digitnya T ya, itu cuma 5 orang. Habis itu udah nggak main di sini lagi. Enggak, itu nggak ada yang di bawah 50 tahun tapi. Nggak, habis itu juga udah nggak main di sini lagi. Oh, habis itu udah nggak main di situ lagi. Iya. Karena nggak bisa. Iya. Karena uangnya cap. Ini mereka yang ngomong sendiri ke gue. Iya. Ya. Uang di Indonesia itu cap. Gue mau kasih tahu faktanya, dari 900 saham yang ada di Indonesia, ya 90% itu Sandi yang ngomong, bukan gue, non investable. Kenapa? Karena di off cam. Ini yang kita bahas. Saham itu yang laba bersihnya bro, itu di atas dari 100 miliar. Itu nggak banyak. Lu silakan cari. Laba bersih di atas 100 miliar. Jadi kita nih ya, make money ya, dari trading crypto 3 bulan, itu lebih besar dari 400 emiten di Indonesia. Top 400 emiten di Indonesia.
Laba bersih di atas 100 miliar itu nggak banyak. Ya. Ada 200 perusahaan yang udah disuratin sama bursa, kadang nggak sampai laporan keuangan. Jadi datanya, kalau lu mau bener-bener cherry pick gitu loh, lu mau cari yang kira-kira bisa menang, investable company itu nggak nyampe 50 angkanya. Bahkan kalau gua bilang 30. Lu pilih 30 dari 900. Gamenya gampang. Anak kecil juga bisa main, bro. Ya. Adik gue juga bisa pilih 30 dari 900. Karena tadi lu tinggal keluarin ya, oke, yang di X nih, keluarin. Laba bersih di bawah 100 miliar, keluarin. Saya cuma sih Tinggal nge-sort ya kan. Nah ini dia gitu, gampang. Ya. Jadi jawabannya kenapa nggak bisa banyak yang kaya sekali dari situ, cuma 5? Karena gampang gamenya, gitu. Gamenya gampang. Jadi ya gimana ya bro ya? Menurut gua agak terlalu, kalau misalnya kayak kemarin gua ngomong, oh nggak ada yang bisa jadi billionaire dari forex, itu fakta. Memang tidak ada. George Soros Fund Management tuh fund equity global, long short, discretionary. Jadi kalau kita ngomong equity lokal, kecil sekali bro, bahkan kita lebih kecil dari Thailand loh. Kalian jangan salah loh, uang 2 triliun gue bisa banting loh pasar modalnya. Kalau gue ada uang 2 triliun, gue hajar gini bisa turun. Thailand itu volumenya itu 4,5 kali lebih dalam bro dari kita punya regional. Dan ya gue bilang ini beda banget sama US gitu. Orang di sini pensiunnya tidak terkait dengan apa yang terjadi di lokal domestic equity bro. Setuju. Beda sama di US, beda sama di Cina. Ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu ya mungkin orangnya kurang pinter. Sorry saya bilang. Kurang pintar, kurang referensi juga ya. Kurang referensi, ya. Ya makanya kan bisa lihat kan kalau dari mobil itu. Bisa lihat, tadi saya udah bilang tadi. Lihat dari mobil aja. Oh, Komen. Bisa, ya. ya biar orang yang menilai kan. Biar orang yang menilai gitu. Mobil yang mana, apa levelnya di mana gitu. Kalau oh tapi kan kalau gue punya uang sini, gue nggak mau beli mobil lu nggak mampu. Gue sering lihat tuh di TikTok tuh quotes bro. Wealthy sama rich gitu kan. Rich itu katanya kalau $200.000 ini orang luar negeri bikin. $200.000 dia beli mobil. Wealthy itu $200.000 dia beli investment. Itu bukan wealthy, itu miskin anjing. Investment $200.000. Wealthy itu 200.000 mau beli mainan kayak kita beli rokok, beli mobil. Itu wealthy gitu. Kalian nggak paham skala uangnya gitu. Orang kaya yang beli mobil itu nggak ada yang kayak maksa bro, nggak ada yang mikir gitu loh. Kayak itu kayak pikiran kemarin ya. Ini kita nggak planning sama sekali ya. Kita datang, tapi bisa tanya aja gitu kan. Kita kan ke teman baik gua, ke showroomnya Ivan's Motor tuh showroomnya. Kalian mungkin sering nonton di channel Fitra Eri. Nama ownernya tuh Ivan Yanto, teman baik gua. Kalau dia kadang suka nonton ini. Ada di PIK sama di PIM ya. Ya, ada di PIK sama di PIM. Kita datang kan, dia sering ngajak gua datang, apa ngobrol-ngobrol, main kantor. Pulang tuh nggak bisa bawa mobil gitu. Iya. Bahkan Sungkan kalau pulang bawa tanah iya, masa gua dikasih diecast Sena kan. Gua dikasih diecast Sena yang warna hitam tuh. Enggak, itu kan kayak gini kan. Misalkan kita main ke temen terus kayak distro baju gitu kayak benar. Pulang nggak bawa baju. Lu main ke teman lu nih punya distro baju nih. Masa lu pulang nggak beli bajunya? Sama. Sama, buat kita tuh sama. Jadi kalau ada yang gaya-gaya sukses kayak pakai 458 tuh belum. Levelnya belum gitu ya, dan itu jadi apa bahan highlight statementnya, jawabannya belum. Nah